Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ali Firmansyah dengan NIM 0650200013 dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan laporan dari analisa dan perancangan e-commerce sneakers berbasis framework yang diampu oleh dosen Pak Laser Narindro. Selanjutnya itu ada tujuan saya dalam penerapan aplikasi sistem order sneakers ini diterapkan agar lebih fleksibel dan efektif. Aplikasi sistem order sneakers ini menyediakan layanan untuk memadukan informasi yang tersimpan sehingga mudah bagi pembeli dalam pemesanan dan pembelian sneakers secara online tanpa harus bersusah payah pergi ke toko sneakers. Selanjutnya ada bab 1 berupa analisis dan perancangan sistem, yaitu ada sistem requirements. Untuk dapat menjalankan aplikasi e-commerce berbasis web ini diperlukan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software dengan kapasitas yang diperlukan atau paling minimal yaitu sebagai berikut. Perangkat keras ada hardware berupa 1 unit PC yang memiliki spesifikasi sebagai berikut, yaitu ada prosesor 2 GHz, memori RAM minimal 4 GB, VGA card minimal 256 MB, dan hard disk drive minimal 80 GB. Yang kedua ada perangkat lunak software berupa Windows 7 atau di atasnya sebagai sistem operasi, XAMPP sebagai aplikasi server untuk menjalankan MySQL sebagai database dan fungsi konfigurasi aplikasi, dan aplikasi browser untuk menjalankan aplikasi website. Selanjutnya ada analisa dan desain sistem. Analisa kebutuhan pengguna ada 3 aktor yaitu pelanggan, sistem admin. Pelanggan memiliki kebutuhan pengguna aplikasi berupa melakukan registrasi, melakukan proses login, memilih sneakers yang diinginkan, memesan sneakers yang sudah dipilih, melakukan pembayaran. Sistem ada memverifikasi data email dan password untuk melakukan login, dan admin menyimpan data pelanggan, menginput data produk, melakukan maintenance aplikasi, mengecek pembayaran, melakukan pengiriman pesanan, dan menghapus produk. Selanjutnya ada analisis pitches. Analisis pitches yaitu metode analisis yang terdiri dari 6 indikator penilaian yaitu performance, information, ekonomi, control, efisiensi, dan service. Analisis ini merupakan cara untuk mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang terjadi pada suatu sistem yang berjalan. Nah, di sini terdapat tabel-tabel dari analisis pitches-nya, yaitu ada analisis, sistem berjalan, dan sistem usulan. Yang pertama, analisis performance. Sistem berjalan. Pada pencatatan penjualan bulanan masih dihitung secara manual. Hal ini membuat performa lambat. Terus adanya penghitungan stok yang masih bersifat manual. Terus sistem usulannya membuat sistem yang menghitung otomatis penjualan bulanan, membuat sistem pengecekan barang agar lebih mudah dan memberikan informasi stok yang tersisa. Untuk analisis information-nya, kurangnya detail informasi tentang barang terhadap customer, pengecekan stok barang yang lama karena masih bersifat manual, terus sistem usulannya membuat fungsi detail barang yang mudah dilihat oleh customer, membuat sistem untuk pengecekan barang agar lebih mudah dan memberikan informasi stok yang tersisa. Analisis ekonominya yaitu perhitungan penjualan yang masih dilakukan secara manual dapat terjadi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Terus sistem usulannya membuat sistem yang dapat menghitung otomatis penjualan bulanan, yaitu ada analisis kontrol, yaitu satu, kurangnya keamanan data yang menyebabkan kebocoran data. Terus perhitungan stok yang dilakukan secara manual dapat menyebabkan kurang akuratnya perhitungan stok. Sistem yang diusulkan yaitu membuat database yang terenkripsi dengan MD5 untuk mencegah kebocoran data, yaitu membuat sistem yang dapat melihat informasi jumlah stok dan memberikan alert jika stok barang sudah habis. Selanjutnya ada efisiensi. Pengecekan data pembayaran lama menyebabkan pekerjaan lain terhambat seperti update resi dan pengiriman barang. Terus terlalu lama memeriksa stok ketersediaan barang yang dapat membuat customer lama menunggu. Selanjutnya membuat sistem yang dapat memberikan alert jika pelanggan sudah memberikan data pembayaran dan langsung bisa update status pengiriman barang dan juga update resep pengiriman.
yaitu membuat sistem keyword yang dapat menemukan informasi ketersediaan barang. Selanjutnya ada analisis dari service, yaitu sistem yang berjalannya itu service sistem berjalan masih sangat kurang, mulai dari mengecek ketersediaan barang yang sangat lama, pendataan penjualan, dan verifikasi pembayaran yang lama membuat semua pekerjaan kurang efektif. Sistem yang diusulkan yaitu membuat web e-commerce yang lebih cepat, efisiensi, dan user-friendly. Selanjutnya itu ada flowchart. Ada 3 aktor, yaitu ada pelanggan, sistem, admin. Pelanggan mulai terus mengunjungi web, melakukan registrasi jika belum punya akun, diteruskan ke admin, data disimpan oleh admin. Selanjutnya ada login dengan email dan password, diteruskan ke sistem, dilakukan pengecekan, jika salah akan dibalikan lagi untuk login, jika benar diteruskan, pelanggan dapat melihat produk-produk dari toko. Terus pelanggan memilih produk, diteruskan di sistem, dicek. Jika produk kosong, akan dikirim notifikasi ke admin, admin update stok. Jika stoknya kosong, admin mengirim notifikasi ke pelanggan bahwa stok itu kosong. Jika barang itu ada, akan diteruskan ke pesanan diproses oleh sistem, dan sistem meneruskan ke admin berupa konfirmasi pesanan. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran, melakukan verifikasi pembayaran di sistem, dicek oleh admin pembayarannya, diteruskan ke sistem dalam mengirim invoice, dan pelanggan menerima nomor invoice, terus mengecek pesanan, diteruskan ke admin. Admin mengirim barang, admin update barang yang sudah dikirim ke sistem, ada update status barang, kemudian diteruskan oleh pelanggan mendapatkan update barang. Setelah semua selesai, pelanggan memiliki untuk memilih lanjut atau tidak. Jika tidak, pesanan selesai. Jika lanjut, akan diteruskan ke halaman beranda yang tempat pelanggan melihat produk-produk toko. Selanjutnya ada data flow diagram. Di sini ada di FD level 0, yaitu ada pelanggan, sistem, admin. Pelanggan menginput ke sistem berupa register, username, password, memesan produk, membayar produk, masuk ke sistem. Dari sistem diteruskan ke admin berupa konfirmasi data pelanggan, menyimpan data pelanggan, menyimpan data pemesanan pelanggan, detail data, dan bukti pembayaran, serta mengurus manajemen aplikasi. Dari admin diteruskan ke sistem berupa update data pelanggan, update stok barang, update pesanan pelanggan, mengirim invoice pembayaran. Dari sistem diteruskan ke pelanggan berupa konfirmasi pesanan, memesan pesanan, menyimpan invoice, status pengiriman. Selanjutnya ada data flow diagram. Data flow diagram level 1. Di sini ada 7 tabel, ada tabel pelanggan, admin, produk, pembelian, pembayaran, pembelian produk, dan ongkir. Serta ada 6 proses. Yang pertama ada proses login, belanja, checkout, pembayaran, transaksi, dan pengiriman. Pelanggan mengirim ke sistem login berupa username dan password. Dari sistem dicek, diteruskan ke tabel pelanggan berupa data pelanggan. Terus dari tabel pelanggan, konfirmasi akun ke admin, admin mengupload data ke sistem, dan sistem diteruskan ke pelanggan berupa status akun. Terus dari pelanggan memilih produk di sistem belanja, diteruskan memasukkan barang ke dalam keranjang ke tabel produk, dari tabel produk mengirim stok produk ke belanja, dari belanja masuk ke daftar produk berupa ke tabel ke aktor pelanggan. Selanjutnya, pelanggan memilih barang yang dipesan, masuk ke sistem checkout, update barang, pesanan ke tabel pembelian. Dari tabel pembelian memberi pesan jika barang ready, masuk ke sistem, sistem mengirim nota pesanan ke pelanggan. Selanjutnya dari tabel pembayaran mengeluarkan tagihan pesanan ke sistem, sistem meneruskan berupa tagihan ke pelanggan, pelanggan menerima tagihan, pelanggan mentransfer, terus diteruskan berupa bukti pembayaran dan masuk ke tabel pembayaran. Selanjutnya itu ada admin. Admin menyimpan data transaksi di proses transaksi berupa konfirmasi pembayaran ke pembelian produk,
Dari pembelian produk meneruskan data pembelian produk ke transaksi. Dari sistem transaksi diteruskan ke admin, yaitu admin menyiapkan pengiriman barang. Selanjutnya admin mengirim barang, diteruskan ke sistem, sistem memasukkan ke tabel ongkir berupa pengiriman masuk ke dalam database. Dari tabel ongkir memberikan notifikasi pengiriman ke sistem, dan sistem meneruskan barang sampai ke pelanggan. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini ERD ada 7 entitas. Jadi ada entitas pembayaran, pelanggan, produk, admin, pembelian, ongkir, dan pembelian produk, serta beberapa atribut dari setiap entitasnya. Di sini ada atribut pelanggan. Satu pelanggan dapat memilih banyak produk, dan banyak produk dapat dipilih oleh satu pelanggan. Dari tabel pelanggan, melakukan banyak pembayaran, sedangkan dari banyak pembayaran itu hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Nah, selanjutnya untuk tabel produk, admin mengupdate banyak produk, dan banyak produk dapat diupdate oleh admin. Dari tabel pelanggan dapat melakukan banyak pembelian, dan banyak pembelian itu hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Dari pembayaran dapat dilakukan satu pembayaran dapat memilih satu ongkir, dan satu ongkir hanya dapat memilih satu pembayaran. Kemudian ada pembelian berdasarkan satu pembelian produk, dan satu pembelian produk berdasarkan dari satu pembelian. Selanjutnya ada mapping. Mapping ini terdapat 7 entitas, yaitu ada pelanggan, pembelian, produk, pembayaran, ongkir, admin, dan pembelian produk. Pada tabel pelanggan itu ID pelanggan sebagai primary key, dan di tabel pembelian diteruskan ke tabel pembelian ada ID pelanggan yang berubah menjadi foreign key. Di tabel pembelian masuk ke tabel pembelian. Di tabel pembelian itu ID pembelian sebagai primary key, dan diteruskan ke pembelian produk yang berupa foreign key di tabel pembelian produk. Selanjutnya di tabel produk itu ada ID produk sebagai primary key, itu diteruskan ke tabel pembelian produk sebagai foreign key, sedangkan di pembayaran meliputi ID pembayaran sebagai primary key, dan terdapat ID pelanggan sebagai foreign key, dan terdapat juga ID pembelian sebagai foreign key yang terdapat pada yang merupakan primary key dari tabel pelanggan dan tabel pembelian. Selanjutnya ada ongkir menginput ID pengiriman sebagai primary key, dan ada ID pembelian sebagai foreign key. Selanjutnya ada admin, yaitu ada ID admin sebagai primary key beserta ada atributnya berupa username, password, nama lengkap. Sekian pemaparan dari analisa dan perancangan sistem e-commerce yang akan saya buat menggunakan pemrograman framework. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.